Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa merdeka dengan penuh perjuangan hampir 350 tahun, berapa generasi leluhur kita itu. Dari generasi satu ke generasi lainnya terus berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Motivasi mereka leluhur kita apa? Dia tidak butuh imbalan. Semoga dengan perjuangan saya korbankan nyawa jiwa raga saya agar anak cucu saya bisa menikmati. Betul. Alhamdulillah kita anak cucunya ini yang sudah menikmati. Apakah kita tidak boleh berjuang untuk mempertahankan NKRI? Wajib, bukan tidak boleh, wajib. Wajib. Yang merusak ideologi Pancasila, yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia, itu bangsa-bangsa tai biadab itu. Ya, betul. Ayo, mari kita satukan sikap untuk membangun persatuan kita sesama anak bangsa tanpa dibatasi dengan sosial, golongan maupun agama. Wah, hebat. Nah, kenapa Amerika maju, kenapa Jerman maju, kenapa Korsel maju, kenapa Jepang maju, kenapa negara Cina maju? Karena tidak pernah didoktrin oleh Balawi. Setan. Betul. Waduh, ini mulai frontal. Tidak boleh. Siapapun yang tinggal di negara ini harus menjunjung tinggi kedaulatan bangsa Indonesia. NKRI harus harga mati. Dukung pemerintah. Pemerintah itu bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Satria Nusantara. Sekarang giliran Kiai Anjas untuk menyampaikan narasinya. Silakan Kiai Anjas. Wah, mantap ini ada Kiai Anjas ini. Saya adalah baja hitam, Satria baja hitam. Mantap. Kenapa saya dinamakan baja hitam? Karena sudah banyak kota-kota, desa-desa diperpengaruhi oleh Balawi yang menjadi monster untuk menghancurkan kota-kota. Maka Satria Baja Hitam saat ini bangkit untuk membunuh monster-monster yang mendoktrin daripada kota dan desa anak Nusantara pribumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap ya. Wiki bunine opo ae cocok bala wiki kok kaya geruduk-geruduk iki munine opo iki? Gempa bumi air. Saya sedikit izin menambahkan. Saatnya kita terus membangun rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa tanpa harus membeda-bedakan kasta, yang mana kita memang dididik, diajarkan dengan leluhur kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang paling mulia di negara ini. Kedudukan kita sama. Kita dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Tidak ada yang istimewa, semuanya sama. Kedudukan di mata hukum kita sama. Tidak ada yang lebih mulia. Kalau ada yang merasa lebih mulia, jangan tinggal di NKRI.
Terima kasih kepada Bang Satria Nusantara yang telah menyampaikan narasinya. Selanjutnya kepada Bang Logika Falasi, dosen kita. Assalamualaikum Kang Bindoro. Mana Bindoro? Nggak ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Lo disuruh bernarasi, jangan ngajak gua. Gue ya udah wes. Ruang publik ini kotor itu bukan karena hebatnya sebuah kejahatan, bukan karena canggihnya mereka, tapi karena orang baik itu diam. Mereka sudah mengotori ruang publik dengan membelokkan sejarah. Mereka telah mengotori ruang publik dengan menebarkan hurufat-hurufat. Mereka telah mengotori ruang publik ini dengan bicara datuk-datuknya. Ketika kita diam gitu saja, maka ruang publik ini akan terisi dengan kotoran-kotoran. Maka tugas kita hari ini gimana caranya kotoran-kotoran itu hilang. Maka orang-orang agamawan, orang-orang sejarah harus bicara. Orang-orang baik harus tampil. Bagaimanapun kebenaran harus lebih jelas daripada kejahatan. Yudhirahu ala dini kulli. Udah, terima kasih. Masya Allah, mantap. Sedikit tapi mantap sekali. Terima kasih kepada dosen kita Bang Logika Falasi. Lanjut kepada Bang Not May. Silakan. Lagi makan Dai. Monggo silakan yang lain. Oke. Lanjut kepada Cocot Bolowi. Waduh, ini cocot iki rek. Masih potong rambut, lanjut yang lain. Ya, gundul ya. Jangan lah, gantengnya hilang nanti. Saya mau jawab komentarnya Mbak Alawi nih, anak petani. NKRI Silakan. itu apa sih? Saya nggak tahu NKRI. Karena kamu itu komunis yang tinggal di Indonesia. Kenapa kamu itu tanya? Kalau kamu orang Indonesia akan tahu NKRI itu apa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jawaban saya. Monggo. Terima kasih pada Bang Satria Nusantara. Mantap sekali. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, berpadu. Dizet, silakan Dizet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema saya masih tetap yang kemarin ya, Kiai, ya, terkait dengan pengusulan salah satu itu tokoh ya dari Palu yang terkonfirmasi memiliki ketersambungan ke juriatnya Mbak Alawi ini. Nah, kita memang terkadang menyuarakan ini seakan-akan kita itu dianggap pembenci gitu loh. Tapi marilah kita dudukkan persoalan ini dengan hal-hal yang sebenarnya yang menjadi aturan hukum di negara kita ini. Kan beliau itu kan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diajukan menjadi tokoh nasional ya. Nah, hal yang menjadi keberatan kita itu kenapa? Kan namanya aja tokoh nasional, pahlawan ya, pahlawan nasional itu namanya aja nasional. Nah, perlu kita evaluasi dulu siapa beliau ini. Beliau ini kan lahir di Hadramaut dan wafat di Palu tahun 1969 beliau wafat. Nah, hari ini beliau itu diusulkan oleh Kemensos ya untuk menjadi pahlawan. Nah, yang perlu digarisbawahi, selama hidupnya beliau itu kan bukan warga negara Indonesia. Hal itu bisa terkonfirmasi dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tertanggal
18 Juli tahun 2024. Artinya kewarganegaraan beliau itu adalah tahun lalu menjadi warga negara Indonesia. Itu pun karena apa? Karena mau diusulkan menjadi pahlawan. Artinya kalau tidak diusulkan menjadi pahlawan, ya beliau itu kan bukan warga negara kita gitu, bukan warga negara Indonesia ini. Nah, poin pentingnya begini ya, ya diminta juga lah kepada pemerintah yang selektif lah melihat fenomena-fenomena semacam ini. Jangan sampai terus mengompor-ngompori, terus membumbu-bumbui sesuatu itu dengan minyak tanah, dengan kayu-kayu kering gitu kan. Supaya ini tuh jangan dibakar lah. Kenapa? Ya kalau misalkan hal ini boleh dilakukan seorang warga negara yang secara notaben beliau itu belum menjadi warga negara Indonesia, lalu hari ini diajukan menjadi pahlawan. Pertanyaannya itu ada dua. Pertama, apakah beliau itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalaulah beliau itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ini, harusnya tahun 58 ketika Undang-Undang Kewarganegaraan itu dibangun, beliau ya harusnya buat itu gitu. Masuk kepada mendaftar ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi kan itu kan tidak dilakukan oleh beliau. Nah, yang anehnya beliau itu kan harusnya yang mendaftar sebagai warga negara itu yang bersangkutan itu. Tetapi ini kan tidak, yang bersangkutan sudah tidak ada, lalu orang yang mengusungnya ini yang mencoba bernegosiasi politik dan sebagainya ya untuk mengesahkan dia sebagai warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itulah dalam momentum ini penting juga perlu kita jelaskan kepada publik. Hal semacam ini kan bertentangan dengan undang-undang. Kok undang-undang kok ditabrak? Hanya untuk kepentingan yang satu. Sementara kalau kita berbicara tentang pahlawan, masih banyak pahlawan itu. Ini lagi Gus Ipul ini. Kan dari tokoh NU juga kan banyak. Dari pesantren dulu yang memang turut berjuang. Kenapa enggak itu aja yang diusulkan? Bukankah Anda adalah bagian daripada NU itu sendiri? Terima kasih. Mantap, terima kasih. Gus Ipul itu mengusulkan klan Balawi menjadi pahlawan di Palu itu karena ya mungkin kan sudah ada gitu loh. Jadi kalau sudah ada bisa jadi. Begini, saya akan melanjutkan apa yang dinarasikan saudara kami yang tercinta. Walaupun saudara kami di Z ini tetap menjadi musuh saya, musuh bebuyutan, merebut psikokom, ya. Tetap artinya begini, emang di Indonesia itu kekurangan anak pribumi yang betul-betul berjasa ke negeri ini. Apa emang kekurangan dari kiai-kiai Nusantara yang telah wafat itu nggak diajukan kepada mereka? Kok aneh-anehnya pada saat polemik nasab lalu mengajukan dari klan mereka yang sudah jelas klan mereka itu yang dibawa oleh Belanda yang menjadi mufti Batavia Belanda. Ini seharusnya pemerintahan yang mengajukan itu diseleksi dulu. Jangan-jangan kerangka otaknya itu cuman tinggal kerangkanya, otaknya nggak ada gitu loh. Maaf. Kemana logikanya, kemana maksud saya? Isi otaknya itu ada, isinya tae. Artinya begini, kita sudah tahu sejarah ya dari buku yang kita baca ya, mulai dari penjajahan Belanda, siapa sih di balik mereka, sampai ke PKI, siapa sih di balik mereka. Itu kan kita nggak bodoh-bodoh amat loh mempelajari itu. Lalu kemudian yang di papan atas ini yang mengajarkan kebingungan kepada orang awam. Kok langsung mengajukan dari klan mereka sebagai pahlawan nasional. Nah ini kan kopla. Kalaulah memang
kalaulah memang kehabisan narasi, kehabisan hujah, lalu kemudian menarasikan mengajukan pahlawan itu, ya jangan ke pemerintah, menurut saya begitu. Cukup aja Departemen Kekontolan, ajarkan ke situ. Bangsa besar, bangsa ini bangsa patriot. Bangsa ini adalah bangsa yang mana berbeda-beda suku, yang sangat disaluti oleh negara lain, tapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Terus kita suarakan, kita desak pemerintah untuk supaya supaya masalah ini clear, dan apa keputusan dari pemerintah biar orang awam tidak bingung. Itu betul ya, fungsinya, apa poinnya di situ. Setuju. Lah, jangankan maksud saya ketika ini sudah selesai, polemik nasab ini selesai, lalu sudah ada undang-undang dari pemerintahan bahwa ketika orang itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tetapi tidak terbukti, langsung ada undang-undangnya, dihukum seberat-beratnya. Biar saya yang mengurus para janda-janda yang ada di Indonesia, gitu loh. Loh iya. Banyak ya, lebih 4.000 itu. Iya. Coba rusak keturunan rusak nanti, keturunan rusak. Pertanyaannya saya dapat setiap kabupaten kami ini ya dapat laporan dari catatan sipil Kiai. Gimana ini? Makin tahun bukan makin berkurang perceraian di catatan sipil, tapi menambah. Ini tugas siapa? Tidak ada lain kecuali tugas yang ada di Komal ini. Ayo lestarikan para janda di Indonesia. Allahu Akbar. Kalau yang dari golongan Balawi lebih baik dipulangkan aja, rusak turunan nanti. Enggak, kan air maninya dari kita. Harusnya itu orang biasa itu bikin lagu bukan buat saya. Cocoknya itu buat Yai Anjas ini loh. Kok saya yang dituduh pencinta janda? Ya Desa, kalaulah Anda ini di samping istrimu, boleh Anda mengatakan itu. Ketika istrimu tidur, kenapa kau nggak berbicara seperti itu? Malah kau bilang I love you si Kokom, my darling si Kokom. Kenapa? Itu ada Bindoro tuh, nanti aku takut juga ini komen-komen. Banyak betul musuhnya kita ini kalau bahas itu. Terima kasih kepada Ki Anjas yang penuh semangat ya untuk menggempur para janda-janda. Waduh. Silakan Bindoro. Gua bingung juga mau ngomong apa ya. Kita benar capek. Kita benar-benar dibuat capek ambang. Jadi begini loh Bapak Mertua. Bapak Mertua yang terhormat, Bapak Mertua saya, Mbak Bindoro. Tidak ada kata capek dan terus maju. Saya akan mengikuti dari belakang. Dari 4 tahun belakangan ini se-Indonesia dibuat capek oleh apa ya, klan bebek nih ya kan, kita korban waktu juga, korban tenaga, korban uang ya kan. Susah sekali kita ngasih tahu ya kan, ngasih tahu sama dia nih, lo tuh bebek gitu, lo tuh bebek bukan ayam, lo tuh bukan ayam. Ntar 4 tahun kita berjuang, baru ini saya dengar ada klan bebek.
Acur. Dapat inspirasi dari bisnis kemarin. Bebek dia tuh bebek tengil nih, bebek tengil bener. Susah banget. Lu tuh mainnya kecomberan. Lo tuh mainnya kecomberan, berak sembarangan, ya tak. Tuh lihat ayam tuh, nggak benar ya kau tuh main kotor-kotor ya. Kalau bertelur juga dia dapat debatnya apa tuh dapat punya anak. Lo enggak lo. Ya kelebihan dari bebek, Bindoro, kelebihan dari bebek pelernya itu kelontar kelantir. Dia juga ngiri. Dia juga. Ngiri sama ayam. Kalau ayam kan kalau ngewek dia tuh cepet banget ya kan. Dia kalau ngewek lama banget. Itu semuanya tuh dia tuh ngiri gitu loh. Hidupnya cuma serba ngiri gitu loh. Ya, Kok bisa dikatakan klan bebek itu ya apa sih? Aduh. Dari tadi ketawa tok ini. Udahlah lu tuh telur yang ketuker sama ayam. Lu jangan udah lu bulu lu tuh seperti itu ya kan ayam kayak gitu. Nah, tapi lu juga pendek ya kan. Pendek gitu loh. Beda jauh sama ayam lu tuh gitu loh. Nggak mau kotor-kotor. Yang ketuker telur apa? Yang paling bahaya itu Bindoro. Yang paling bahaya itu Bindoro ketika bebek itu ngewe ayam. Jadi si ayam ini metelur tapi telurnya nggak atos, langsung nggak jadi gitu loh. Iya, maksa banget pengen jadi ayam ya kan. Aduh. Jadi judulnya ini telur yang ketuker ini, telur yang ketuker. Ada aja. Dibuat pusing se-Indonesia ya kan kita. Menyapain orang, jasa orang juga diklaim. Telur itu bersih, itu ayam tuh bersih. Lu kotor-kotor melulu kelakuan lu. Apa NKRI ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa NKRI itu? Mari teman-teman. NKRI itu apa? Mabok deh. Ini pengikut bebek ini. NKRI itu apa? Aduh, ini kayaknya kurang telur ini. Ini klan bebek ini. NKRI itu apa yuk? Lu kalau habis dari comberan jangan Aduh, klan bebek. Pelaku sejarah kok ngaku-ngaku pelaku sejarah kali ini. kemana lo? Omongan kamu itu kemana? Ini siapa yang minum, siapa yang mabuk? Gedein ini anak petani nih, gedein ya. Monggo bernarasi. Ya, Narasi tentang bebek. Silakan anak petani. Ya, Silakan. nasi bebek tengil ya apa katanya? Nah, Udah dijelasin. Jangan diam ini. turunin aja. Kita lagi bernarasi ya kan baik-baik ya kan biar mencerdaskan umat ya kan dengan sedikit hiburan biar kita enak biar bisa ketawa bareng ya kan senang bareng gitu. Kita capek bener-bener capek ya kan menghadapi klan bebek yang satu ini, ya. Seharusnya dia nyadar diri gitu, tapi lu tuh udah dempet, lu tuh udah dempet.
bisa hidup berenang begitu di comberan boy bisa, ayam kagak bisa. Ayam Assalamualaikum Kiai. dijelasin begitu nggak mau Waalaikumsalam nerima warahmatullahi nih, wabarakatuh. nggak mau nerima dia tuh malah tambah jadi, malah mau ngusulin diri jadi pahlawan lagi. Lu nggak bakalan ada pahlawan, lu berak aja sembarangan, apalagi lu mau. Nyadar diri nggak? Nggak nyadar diri sekarang gitu. Masyarakat nih, penduduk ayam seantero jagat itu udah capek, udah bingung, udah pusing mikirin lu, ngurusin lu tuh. Bener. Waduh. Udahlah, udah lanjut aja dulu, nggak ada ide, habis tuh ide gua. Silakan Bang Syukur Sam. Assalamualaikum.